Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai untuk absensi tadi bagi yang bisa silakan untuk barcode disiakat ya. Sementara itu bagi yang tidak bisa disiakat silakan isi Google Form seperti biasa. Hari ini kita lanjutkan materi di minggu kedua mengenai microcontroller AVR. Untuk materinya sudah ada di Google Classroom ya. Silakan diakses sendiri. Kemudian ditambahkan catatan apabila tidak ada di slide. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai mikroprosesor, kemudian microcontroller itu apa, arsitekturnya bagaimana, dan hari ini kita akan spesifik mengenai microcontroller. Sebenarnya kalau dari judul ya, judul mata kuliah ini adalah sistem mikroprosesor. Sementara untuk pembahasannya nanti mungkin sampai minggu terakhir itu lebih ke bagian-bagian daripada microcontroller. Jadi dari judul ya agak sedikit tidak relevan, tetapi dikarenakan yang seperti sudah saya jelaskan ya minggu lalu bahwasanya mikroprosesor itu terdapat di dalam microcontroller. Karena microcontroller adalah komponen-komponen mikroprosesor, komponen-komponen yang terdiri dari prosesor, I/O unit, memory unit, dan bus yang digabungkan atau diintegrasikan dalam satu chip yang saling berkomunikasi dan bekerja sama satu sama lain ya. Hari ini kita akan membahas mengenai microcontroller AVR. Jadi untuk praktikum atau pembelajaran di Sismik ini akan menggunakan microcontroller. Nah, untuk bahasa pemrogramannya nanti akan menggunakan bahasa C dengan kode Vision AVR. Nah, untuk AVR ini sendiri itu merupakan salah satu series ya, salah satu produk dari microcontroller atau dari perusahaan Atmel. Dengan arsitekturnya ini adalah RISC, di mana arsitektur ini memiliki kemampuan untuk mengeksekusi perintah secara simultan dan eksekusi perintah itu atau instruksi tersebut dieksekusi dalam satu siklus clock. Kalau kita ingat dari di sistem digital ya, di sistem digital sewaktu ada register, ada rangkaian flip-flop, atau ketika kita ingin memasukkan dan mengeluarkan data di register, kita butuh yang namanya sinyal clock. Data tersebut bisa masuk ke dalam register atau bisa keluar dalam register tergantung dari sinyal clock yang diberikan. Nah, di dalam microcontroller AVR ini sendiri itu terdapat berbagai macam tambahan atau tambahan seperti ada digital I/O, ada yang namanya ADC, analog digital computer, ada EEPROM ya, non volatile memory, ada juga untuk fungsi timer, ada UART, ada PWM dan lain-lain. Ini nanti hubungannya adalah kepada salah satunya input dan output, komponen-komponen input dan output. Microcontroller ini sendiri merupakan suatu perangkat atau komponen yang dapat diprogram ya, in system programmable, diprogram di dalam sistem, di mana membutuhkan tegangan sumber atau tegangan operasinya itu sekitar 2,7 sampai 6 volt. Rata-rata
banyak itu yang menggunakan berada di tegangan operasi sekitar 5 volt. Untuk jumlah pin ya daripada si microcontroller ini itu mulai dari yang paling kecil itu ada yang 8 pin sampai yang paling besar itu 64 pin. Sementara untuk dapat menggunakan microcontroller ini agar bisa diprogram itu dia bisa menggunakan bahasa pemrograman dengan menggunakan aplikasi misalnya aplikasi bantuan seperti AVR Studio atau CodeVision AVR atau ICC AVR. Nah, nanti di mata kuliah ini nanti kebanyakan akan menggunakan CodeVision AVR. Untuk microcontroller AVR ini dikelompokkan berdasarkan atau dikelompokkan menjadi 6 jenis. Ada yang namanya AT-Tiny, AT90SXX, itu maksudnya serinya ya. AT90S seri berapa, kemudian ada AT-Mega. AT-Mega ini juga banyak serinya, ada AT-Mega 8535, AT-Mega 16, AT-Mega 32, lalu AT90CAN, AT90PWM, AT8RF, dan seri sekian. Pada dasarnya, keenam jenis microcontroller ini itu arsitektur dan instruksi yang digunakan itu sama saja. Jadi arsitektur atau isi di dalamnya itu adalah sama saja. Instruksi yang digunakan untuk memprogramnya itu juga sama. Yang membedakan hanya memori, tambahan, dan fungsinya. Artinya series misalnya ada AT-Mega 8535 dengan AT-Mega 16 atau AT-Mega 32 itu berbeda memorinya. Bentuk fisik daripada AVR itu adalah seperti ini. Jadi dia berupa sebuah IC ya. Berupa sebuah IC yang jumlah pin atau kaki ya. Jadi saya menyebut ini itu sebagai kaki atau pin. Ini bervariasi tergantung dari jenisnya tadi. Nah, untuk ini seri ini ya, jenisnya ada AT-Tiny, AT90S, ada AT-Mega, itu biasanya tertulis di bagian atas daripada si IC-nya. AT90S sekian, AT90S sekian, AT-Mega sekian. Nah, biasanya untuk jenis AT90S ini itu untuk yang bahasa assembler atau bahasa tingkat rendah. Jadi dia masih menggunakan pemrograman bahasa tingkat rendah. Untuk yang bahasa tingkat tinggi itu biasanya sudah yang paling umum digunakan itu adalah series yang untuk AT-Mega. Misalnya AT-Mega 8535 tadi, AT-Mega 16, AT-Mega 32. Ini kalau ya di praktikum seperti misalnya sistem digital dulu ya. Sistem digital ketika kalian mempelajari mengenai gerbang logika AND, gerbang logika OR, kemudian XOR, NOR, dan lain-lain itu ketika praktikumnya kalian membutuhkan yang namanya IC. Nah, begitu juga di microcontroller AVR ini. Itu fungsi IC-nya juga seperti itu. Tetapi di sini IC-nya di dalam IC tersebut lebih kompleks lagi karena dapat melakukan berbagai macam fungsi, termasuk ada fungsi memori, fungsi peripheral untuk I/O. Karena di dalam daripada atau arsitektur daripada microcontroller itu di dalamnya itu cukup banyak komponen yang memiliki fungsi masing-masing. Kalau sekarang banyak yang namanya modul ya, untuk memudahkan ketika kita ingin membuat suatu perangkat atau suatu sistem, mikrokontrolernya itu sudah tertanam di dalam sebuah modul. Misalnya yang paling umum, yang paling banyak digunakan itu adalah modul Arduino Uno. Arduino Uno itu yang paling murah dan paling banyak digunakan. Nah, IC-nya itu sudah tertanam di Arduino Uno. Oke, sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, jika membangun suatu sistem yang masih belum terintegrasi dalam suatu modul, maka membutuhkan yang namanya IC ini. Bisa dibeli di pasaran ya, banyak beredar untuk ATmega. Mungkin yang paling umum itu adalah ATmega, karena kalau yang seri AT90S sekian itu sudah banyak tidak digunakan karena bahasa pemrogramannya masih pakai bahasa assembler. Jadi ada IC, kemudian komponen-komponen lain itu bisa dirancang di suatu sistem minimum ya di dalam suatu PC board. Kemudian nanti bisa di solder atau di wiring sehingga berkomunikasi satu sama lain. Itu kalau membuat secara manual. Tetapi karena sekarang banyak di pasaran sudah banyak modul seperti Arduino tadi, jadi tinggal menggunakan saja. Tetapi meskipun kalian tinggal menggunakan, harusnya tahu fungsi masing-masing dari komponennya. Dan ketika kalian diminta merancang sendiri, itu harusnya bisa. Untuk tampilan bentuk fisiknya tadi adalah seperti ini. Ya, ini bentuk fisiknya dengan berbagai dengan jumlah pin atau kaki yang bervariasi. Nah, itu kalau digambarkan berdasarkan kalau kita lihat di datasheet-nya, masing-masing pin atau kaki daripada si ATmega, misalnya contoh ada ATmega 8535. Di sini ada jumlah kakinya, ada pinnya itu ada 40. Ada 40 di mana urutan atau nomor kakinya adalah dari sini ya, dari kiri sampai ke bawah, kemudian kanan bawah sampai ke atas. Masing-masing kaki ini punya nama, dan juga punya nomor dan punya fungsinya masing-masing. Misalnya untuk dari kaki atau pin nomor 1 sampai 8 ini adalah untuk port atau pin B0 sampai B7. B0 sampai B7 ini masing-masing itu juga punya fungsi masing-masing, punya ini ya, khusus ya. Misalnya untuk B5 ini untuk MOSI, B6 untuk MISO. Begitu juga untuk yang lain. Khususnya di sini di pin 33 sampai 40, ini ada port A0 sampai A7. A0 sampai A7 ini adalah untuk ADC. Kalau dilihat di sini adalah satu port itu terdiri dari satu pin ya, pin A, pin B, pin C, dan pin D. Ini satu pin itu terdiri dari 8 port. Port A0 sampai A7. Port B0 sampai B7, D0 sampai D7 ya. Kemudian C0 sampai C7. Fungsi khusus misalnya ya untuk A0 sampai A7 kalau sudah ada di sini ya keterangannya adalah ADC, berarti port ini dapat digunakan sebagai input analog. Jadi dia menerima atau terhubung dengan komponen yang menghasilkan output analog sehingga dihubungkan dengan kaki pada pin ini, karena di dalam pin ini itu terdapat fungsi khusus yaitu fungsi ADC, analog digital converter. Jadi input analog yang diterima pada kaki pin ini akan dikonversi ke dalam bentuk atau data digital sehingga dapat diproses oleh sistemnya. Untuk yang komponen yang bisa memberikan output analog itu misalnya sensor. Katakanlah misalnya sensor cahaya atau LDR. LDR mengeluarkan output itu dalam bentuk data analog. Nah, data analog itulah nanti akan dihubungkan ke sini. Jadi salah satu kaki daripada si LDR-nya itu dihubungkan ke sini. Sehingga data cahaya daripada misalnya suatu ruangan itu dapat dilihat atau dibaca ya. Nah, sensor tadi apa bisa dihubungkan ke port yang lain? Tidak bisa. Karena yang mempunyai fungsi ADC itu hanya yang di port yang di sini, di pin A. Bebas mau menggunakan port yang mana saja, A7, A3, atau A0. Begitu juga untuk yang pin yang lain ya, punya fungsi masing-masing. Tetapi untuk port A
pin A, pin B, pin C, dan pin D ini biasanya itu bisa digunakan atau dihubungkan dengan perangkat I/O atau input-output. Contohnya input tadi sensor, dan bisa juga dihubungkan dengan perangkat output. Misalnya mau outputnya itu adalah LCD atau dihubungkan ke speaker. Jadi kita tinggal cari port yang tidak digunakan. Misalnya di sini mau pakai port C3 untuk dihubungkan dengan speaker, itu boleh. Mau pakai port D2 itu juga boleh. Namun di sini kita lihat D2 ini itu adalah untuk fungsi INT0. INT ini adalah untuk interrupt. Jadi di port ini itu ada fungsi khusus yang bisa dilakukan, yaitu untuk melakukan fungsi interrupt. Jadi interrupt itu hanya bisa dilakukan di port ini. Jadi sebaiknya cari port lain yang tidak digunakan. Kalau memang tidak pakai interrupt, ya boleh saja digunakan port tersebut. Kemudian ada port lain atau pin atau kaki lain ya yang berfungsi, yang mempunyai juga fungsi khusus, seperti ada port 9 itu untuk reset, 10 untuk VCC, kemudian ground-nya ada di port 11. Kemudian rangkaian kristal di port 12 dan 13. Ini rangkaian kristal, ini nanti untuk portnya ini adalah untuk rangkaian kristal eksternal. Jadi hanya bisa dihubungkan di kaki nomor 12 dan 13 kalau kalian menggunakan ATmega 8535. Kalau kita melihatnya seperti ini, kita bingung ya, mana yang kaki nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3. Nah, kalau lihat di sini ya, ini ada lengkungan. Berarti kalau gitu kita patokannya di sini. Nah, ini data ini bisa biasanya didapatkan dari datasheet komponen. Maka itulah pentingnya sebuah datasheet komponen, sehingga kita bisa melihat daripada pinnya tadi atau kakinya tadi mempunyai nomor berapa, fungsinya apa. Jadi kita bisa gunakan. Penting ya untuk tahu ketika kalian misalnya ingin membuat alat pendeteksi suhu ruangan yang simpel saja. Kalian butuh IC misalnya menggunakan ATmega 8535 atau ATmega 16. Kalian beli. Nah, ketika kalian membeli ATmega 16, kalian juga harus punya datasheet-nya sehingga kalian bisa merangkai komponen tadi atau merakit atau menggunakannya. Mana yang dihubungkan dengan sensor, mana yang dihubungkan dengan LCD-nya, mana yang dihubungkan dengan tegangan atau sumber power supply-nya, mana yang kaki untuk ground, kita harus tahu. Dan itu dilihat berdasarkan datasheet. Pentingnya datasheet. Datasheet itu tidak hanya untuk microcontroller saja, datasheet itu untuk semua komponen. Misalnya sensor tadi, sensor juga punya yang namanya datasheet. Kemudian motor DC juga punya yang namanya datasheet. Jadi datasheet itu memberikan kita informasi mengenai komponen yang kita beli atau kita punya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Gambarnya kurang bagus ya. Ini dari contoh IC dari ATmega 328P yang digunakan di salah satu Arduino. Kalau kita lihat dibandingkan dengan 8535, ini tadi berbeda ya posisi pinnya. Di sini nomor 1 ini adalah port C atau pin C ya, C6, port C6. Kemudian di pin 2-nya ini adalah D0. Kalau yang di 8535 tadi masih teratur. Hanya berbeda itu C sama D ya. Ini masih teratur, kita masih enak melihatnya. Kalau ini sudah lumayan acak-acakan ya. Pin 23 sampai 28 ya sudah port C0 sampai C5. Jadi kita di sinilah fungsi pentingnya dari sebuah datasheet. Dengan mengetahui datasheet-nya, meskipun posisinya seperti ini, kita jadi tahu satu pin atau satu port itu fungsinya adalah untuk apa. Pada umumnya sama seperti di ATmega 8535 tadi, ada fungsi-fungsi tertentu yang bisa digunakan. Misalnya di sini kalau untuk ADC-nya atau analog input-nya itu ada di C0 sampai C5.
Jadi sensor yang outputnya analog itu bisa dihubungkan dengan kaki di 23 sampai 28 atau C0 sampai C5. Misalnya outputnya atau kalian ingin mengatur kecepatan suatu motor DC. Nah, maka untuk motor DC-nya itu bisa digunakan dari di port 15 sampai port 17. Bisa juga di pin 3 atau di pin 6 dan pin 5. Kemudian untuk rangkaian kristal daripada sistemnya itu digunakan di pin 6 di pin 7. Nah, karena kalau Arduino sudah terintegrasi dalam suatu modul, jadi untuk rangkaian kristalnya kalian tidak membuat lagi. Paling yang kalian hubungkan itu adalah nanti input sama outputnya. Inputnya tadi seperti sensor di sini dan outputnya misalnya katakanlah LCD ya. LCD tinggal dipilih mau dari digital pin ini mau yang mana dihubungkan. Sedangkan kalau terhubung ke motor itu tinggal dipilih pin yang ada fungsi untuk PWM-nya. Tinggal dilihat. Nanti bisa dihubungkan. Kalau dari bentuk fisiknya tadi seperti ini, di mana masing-masing kaki ya atau pin itu punya fungsi masing-masingnya juga, punya fungsi khusus. Nah, di bagian dalam atau arsitektur di dalamnya daripada si AVR itu adalah seperti ini. Karena microcontroller itu menggabungkan fungsi ya, komponen seperti CPU ya, CPU, I/O, memori, dan bus, maka keempat komponen itu tentu saja ada di dalamnya. Kalau CPU, di dalam CPU ada yang namanya ALU, ada yang namanya register ya, RU, ada yang namanya CU atau control unit ya. Nah, itu juga ada di sini. Kemudian ada bus. Untuk memorinya, untuk memori ada SRAM, ada EEPROM. Jadi ini arsitektur daripada si AVR-nya. Nah, nanti akan kita bahas arsitektur-arsitektur ini itu fungsinya apa saja. Misalnya kalau EEPROM itu sudah tahu ya dari minggu lalu, EEPROM itu apa, fungsinya untuk apa. Kemudian misalnya ada di sini ada watchdog timer untuk apa, ada interrupt, ada register. Nah, yang pertama itu dari arsitektur AVR itu atau microcontroller itu ada yang namanya memori ya. Dalamnya kan ada memory unit, ada I/O unit. Nah, untuk memori sendiri itu nanti akan kita bahas minggu depan untuk pemetaan ya, atau address decoder dulu. Untuk pemetaan memorinya. Nah, di sini memorinya itu dibagi menjadi dua ya. Memori AVR ini ada dua. Ada yang namanya program memori, ada yang namanya data memori. Kalau program memori, bisa kita lihat di sini lebar datanya ini adalah 16 bit dengan alamat mulai dari 000 heksa sampai nanti alamat yang paling akhir. Itu untuk program memori. Yang kedua ada yang namanya data memori. Data memori ini terbagi menjadi 4. Ada yang namanya register file, ada yang namanya register I/O, ada internal SRAM, ada eksternal SRAM. Untuk register file ini terdiri dari jumlah registernya itu ada 32. Dengan alamat awal mulai dari yang paling kecil itu adalah alamatnya 000 heksa sampai 1F ya. Ini dalam bentuk alamatnya adalah bilangan heksa. Lalu yang kedua ini adalah register I/O atau register input output. Jumlahnya itu lebih banyak yaitu 64 register. Lebar datanya adalah sama yaitu 8 bit. Alamatnya adalah alamat terakhir daripada register file ini ditambah 1 ya. Itu alamat awalnya sampai alamat yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya, oke sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan. Di I/O register dengan lebar datanya juga 8 bit. Alamatnya sampai alamat yang paling tinggi itu adalah 5F ya, 5F hexa. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah internal SRAM. SRAM itu static RAM ya, jenis yang volatil ya. Minggu lalu sudah kita bahas static RAM dan dynamic RAM. Nah, di sini di AVR ini untuk pemetaan memorinya itu ada data memorinya itu terdapat static RAM. Untuk static RAM-nya sendiri jumlahnya, kalau di ini tadi kita sudah tahu register 32, I/O itu 64. Kalau internal static RAM ini jumlahnya itu bervariasi atau bermacam-macam. Biasanya itu antara 128 byte sampai 4 kilobyte. Gunanya dari internal SRAM ini adalah untuk menyimpan variabel ya, menyimpan variabel atau untuk menumpuk data, menumpuk variabel ya, untuk meletakkan variabel dan menyimpan si variabel. Kemudian ada external RAM. External RAM ini biasanya itu terdapat pada prosesor yang ukurannya besar dari si microcontroller AVR. Jadi kalau yang kecil, yang prosesornya ukurannya kecil, itu dia tidak memiliki external RAM. Nah, kalau yang besar itu biasanya masih punya external RAM-nya ini. Lebar datanya sama, itu masih 8 bit. Untuk alamat itu nanti tergantung alamat akhir yang digunakan pada internal SRAM-nya. Jadi kita menentukan dulu alamat awal daripada internal SRAM, kemudian di sini nanti ada alamat akhir, nanti alamat akhirnya ditambah 1 itu adalah alamat awal daripada eksternal RAM-nya. Jadi alamatnya ini tidak sama ya, masing-masing registernya nanti. Nah, selain daripada memori program dan memori data, itu ada juga yang namanya EEPROM. EEPROM ini pasti ada di semua prosesornya AVR. Dia pasti ada, di mana lebar datanya itu adalah 8 bit. Alamat awalnya pasti mulai dari 0 sampai alamat tergantung nanti alamat akhirnya. EEPROM ini itu diakses ya di AVR itu dengan, kalau kita lihat di sini sudah jelas bahwa pemetaan memorinya itu terpisah. Program memori itu sendiri, data memori ini sendiri, dan EEPROM ini juga sendiri. Artinya dia punya alamat sendiri. Dan kita juga sudah tahu bahwa EEPROM ini itu bisa kita akses atau bisa kita baca dan bisa kita tulis. Di sini ada fungsi read dan write ya. Untuk kapasitasnya, EEPROM ini itu juga bervariasi. Berada di antara 64 bytes sampai 4 kilobytes. Jadi ini adalah ketiga peta memori daripada si AVR. Nah, ini tadi untuk yang register file. Register file alamatnya ini dari misalnya kita kasih nama ya R0, kemudian sampai R31. Jumlahnya tadi adalah 32, di mana dibagi dua ya, R0 sampai R15 ada 16 register. Alamatnya dimulai dari 0 ya, 0 sampai yang paling tinggi nanti. Nah, microcontroller itu sendiri memiliki beberapa instruksi. Instruksi yang digunakan untuk melakukan perintah atau menjalankan perintah. Misalnya instruksinya itu menambahkan dua buah register atau pergi ke label tertentu atau mengakses label tertentu atau mengakses library tertentu. Nah, proses ketika instruksi tersebut berjalan itu ada yang namanya proses fetch dan execute. Fetch dan execute
Ini artinya adalah kalau fetch itu adalah instruksi dibaca dari memori. Jadi instruksi tersebut dibaca dulu, itu yang dinamakan dengan fetch. Nah, setelah dia dibaca, instruksi tersebut dieksekusi atau execute. Untuk timing ya atau diagramnya daripada proses pembacaan instruksi dan pengeksekusian instruksi pada AVR itu adalah seperti ini. Misalnya di sini ada clock ya. Clock yang menyatakan beberapa detik. Misalnya dari T1 sampai T4 atau detik pertama sampai detik keempat. Terdapat sebuah instruksi dari yang ingin kita ambil ya atau kita akses dari satu memori. Misalnya kita namakan di sini instruksi yang pertama. Instruksi yang pertama pada detik pertama ini kita baca dari memori tersebut. Pada detik kedua instruksi tersebut langsung dieksekusi. Kemudian pada detik ketiga instruksi yang kedua atau instruksi selanjutnya itu dibaca lagi, dan di detik keempat instruksinya itu dieksekusi lagi. Jadi ada satu instruksi, misalnya kita ingin menambahkan register 14 ke register 15, di sini dibaca datanya. Pada detik kedua langsung dijumlahkan, dilakukan penambahannya atau dieksekusi tadi instruksinya itu dengan menambahkan register 14 ke register 15. Instruksi selesai di sini. Kemudian di detik ketiga, mengambil atau membaca instruksi yang baru dari si memori tadi. Apa selanjutnya yang akan dilakukan? 1 detik kemudian, maka dia akan mengeksekusi instruksi tersebut. Begitu seterusnya. Jadi ini adalah proses fetch and execute. Membaca instruksi dan mengeksekusi instruksi pada AVR. Jadi prosesnya itu adalah seperti ini. Nah, instruksi-instruksi apa saja yang ada di AVR? Itu banyak jenisnya, ada yang namanya arithmetic dan logic unit. Jadi di sini, arithmetic dan logic instruksi ya, instruction atau instruksi ya. Kalau sudah dari namanya kita sudah tahu, berarti di sini adalah instruksi arithmetic dan instruksi logic. Kemudian conditional branch atau percabangan kondisi. Kemudian branch atau percabangan ada data transfer dan bit and bit test. Kalau aritmatik dan logik itu ada yang namanya misalnya kalau aritmatiknya bisa menambahkan ya, kemudian mengurangi atau mengalihkan. Nah, yang ditambahkan di sini adalah misalnya isi dari 2 buah register. Misalnya ini tadi ya, di register file ada register 0 sampai register 15. Kemudian register 16 sampai register 31. Nah, kita bisa menambahkan data isi daripada si register ini. Nah, itu bisa dilakukan dengan instruksi yang aritmatik. Contohnya misalnya ingin menjumlahkan 2 buah register, yaitu register 14 dan register 15. Jadi di programnya bisa kita tulis add register 15, register 14. Kemudian register 15-nya langsung diproses ya, register 15 ditambah register 14. Kemudian ini juga untuk mengurangi sama saja ya, tinggal menuliskan instruksinya. Kemudian ada conditional branch, ini adalah instruksi untuk kondisi-kondisi tertentu yang ingin dipenuhi. Nah, itu tuh bisa menggunakan conditional branch. Ada juga untuk yang kondisi ya percabangan ya. Ini adalah set instruksi yang bisa digunakan, bisa pakai move, bisa pakai relative jump, atau bisa compare, bisa return. Nah, itu biasanya digunakan nanti ketika ketika memprogram daripada si microcontroller-nya. Ini untuk data transfer. Jadi data transfer misalnya ingin mengopi data, itu bisa pakai LDI. Kemudian mentransfer data,
Kalau tadi menambah ya add-nya di aritmatik itu menambah, ini bisa pakai ADD juga untuk mentransfer, tapi di sini kita mentransfer data daripada register ya, RD ke RR, data dari register awal ke register tujuan biasanya. Ini juga bit and bit test. Jadi berbagai macam ya untuk instruksi APR tadi yang bisa dieksekusi. Nah, misalnya ini ya, ini masih yang program pakai assembler ya, assembler AVR. Ini contoh tadi yang branch ya, percabangan pakai RGEM. Jadi dia di sini ingin melakukan reset. Jadi perintahnya nanti akan melakukan reset. Jadi setelah programnya selesai, atau ada kondisi tertentu, maka dia akan menuju reset. Jadi ini cara penulisan programnya. Nah, kalau dilihat di sini untuk program, itu biasanya kalau tidak pakai hexa ya pakai biner, tapi lebih banyak itu yang pakai hexa, karena kalau pakai biner itu nulisnya panjang ya. Jadi lebih enak pakai hexa. Jadi bilangan, konversi bilangan, misalnya biner, hexa, okta, itu harus masih diingat ya, masih di luar kepala. Sudah dipahami, jadi tidak mengulang lagi kaliannya. Nah, untuk perintah atau eksekusi dari instruksi atau perintah dari sebuah microcontroller, kalau di sini tadi ada yang namanya loop ya. Loop, ada yang namanya loop atau dia looping. Nah, kalau di microcontroller itu selagi perintah dibuat looping, maka perintah akan berjalan terus-menerus. Tidak ada berhentinya ya. Kalau dilihat di blok diagramnya, dia seperti ini. Jadi perintahnya akan looping terus-menerus. Sementara kalau dari desktop, untuk pemrograman kalau pakai desktop itu dimulai dan ada selesainya. Kalau ada N, maka dia selesai. Nah, untuk flowchart, ini yang saya highlight-nya adalah flowchart-nya. Jadi, kalau di sini, karena di mata kuliah ini khususnya adalah dari microcontroller, bagaimana programming microcontrollernya, untuk program itu kalian harus bisa flowchart, membuat flowchart atau alur atau algoritma pemrogramannya. Karena nanti flowchart ini terbawa sampai di TA. TA adalah proses ya, menggabungkan semua ilmu yang sudah kalian dapat selama perkuliahan. Mulai dari itu matematika, digital, atau rangkaian listrik, sampai pemrograman. Harusnya ini saya kurang tahu juga ya di PMC. PMC itu semester lalu kalau tidak salah. Nah, karena mata kuliahnya program pemrograman, harusnya itu diajarkan algoritma pemrogramannya dan flowchart-nya, flowchart pemrograman. Biasanya kita melihat alir suatu kegiatan atau suatu program itu lebih enak melalui flowchart. Dan flowchart itu simbol-simbolnya punya fungsi tertentu, makna tertentu. Jadi ini ya harus tahu bagaimana membuat flowchart suatu katakanlah program atau kegiatan. Misalnya seperti ini, kalau dia panahnya ke sini maka dia looping ya, looping terus. Nah, kalau yang ini ada N, maka programnya selesai di sini. Kalau yang ini dia tidak selesai sampai ada N-nya. Oke, ini dari data diambil juga dari datasheet untuk ATmega 8535, di mana kalau dilihat ini tadi ya, ada reset, ada IN0, saat ini ada di fungsi masing-masing ya daripada si kaki atau pin daripada si microcontrollernya atau IC tersebut. Nah, yang ingin dilihat di sini adalah reset. Reset ini ada external pin,
yang dihubungkan bisa dipakai nanti reset eksternal, ada power on reset, ada brown out reset, dan watchdog reset. Nanti apa daripada misalnya seperti watchdog reset ya. Watchdog reset ini kalau di blok diagramnya tadi ini dilakukan ada yang namanya watchdog timer. Jadi watchdog timer ini hubungannya sama watchdog reset. Itu tadi untuk riset dan alamat vektor. Misalnya dari sini di Atmega 8535. Nah, ini bisa kalian lihat juga di datasheet ya. Biasanya di datasheet daripada si microcontrollernya itu ada. Oke, ini ada blok diagram. Blok diagram dari AVR yang menunjukkan ports-nya, port dari A, B, C, D. Kalau bentuk fisiknya seperti tadi, maka ini blok diagram dari si fisik, bentuk fisiknya itu. Ini adalah bagian si ini ya, mikroprosesornya. Ada yang namanya CPU, kemudian di sini ada bus, di sini ada port. Ini port C, ini port A, ini port B, dan ini port D. Jadi blok diagramnya adalah seperti ini. Nah, masing-masing port ini adalah punya berapa tadi? Ada 8 ya? 8 buah kaki ya. B0 sampai B7, D0 sampai D7. Begitu juga yang C dan A. Sebenarnya untuk portnya itu ada juga E, tapi jarang digunakan ya. Dan tidak diperlihatkan untuk di bentuk fisiknya atau di datasheet-nya. Nah, ini ada yang bagian dari arsitektur si AVR-nya tadi. Ada watchdog timer, ada internal osilator, ada osilator yang eksternalnya yang dibuat dari rangkaian kristal. Untuk rangkaian kristal di sini kenapa ada? Jadi tadi di kaki daripada si AVR-nya itu ada port yang digunakan untuk membuat rangkaian kristal ya, dihubungkan dengan rangkaian kristal. Karena rangkaian kristal ini termasuk dari osilator ya, terhubung dengan osilator atau clock atau jantungnya daripada si AVR tersebut. Jadi tanpa rangkaian kristal, ini kalau ini kristal eksternal. Jadi sebenarnya dia tuh punya internal osilator dan eksternal osilator. Biasanya jika dia membutuhkan eksternal osilator ini, maka internal osilatornya itu tidak cukup untuk mengaktifkan si AVR-nya. Makanya dibutuhkan eksternal osilator. Nah, ini dibangun dari komponen yang namanya kristal. Ini bisa kalau kalian menggunakan mensimulasi ya, menggunakan Proteus. Jadi untuk di Seismic ini itu aplikasi yang mendukung itu ada yang pertama Proteus. Jadi kalian bisa merangkai rangkaian elektronikanya di sana. Kemudian yang kedua itu adalah Code Vision AVR-nya. Bisa memprogram di Code Vision AVR atau bisa pakai Arduino IDE ya. Kalau nanti komponennya pakai Arduino. Nah, jika menggunakan komponen yang belum modul, misalnya pakai IC Atmega 8535, maka dari IC tadi yang satu IC tadi ya, misalnya seperti ini, nah itu kalian yang namanya 2 buah ini ya, kaki pinnya tadi dihubungkan dengan rangkaian kristal ini. Nah, itu bisa kalian cari komponennya di Proteus. Tinggal pilih yang berapa frekuensinya ya. Kristal dihubungkan dengan 2 buah ya, dihubungkan paralel dengan 2 buah kapasitor yang di-ground-kan. Jadi kalau nggak ada kristal, kalau internal osilatornya tidak cukup, maka itu tidak bisa aktif si AVR-nya.
Oke, nah daripada AVR ini tadi, kalau di sini kita punya ports ya, ports I/O. Ini port A, B, C, D ya. E-nya itu nggak digunakan. A, B, C, D sudah saya jelaskan tadi bahwa portnya itu punya fungsi masing-masing. Ada yang analog dan bisa ada yang fungsinya digunakan sebagai input, ada yang bisa digunakan sebagai output. Untuk bisa men-setting pada AVR ini dia sebagai input atau sebagai output itu kita harus memberikan label tertentu. Ada 3 label yang bisa kita berikan. Yang pertama itu DDRX ya. DDRXX-nya ini adalah itu tergantung daripada port yang digunakan. Misalnya X-nya adalah A, berarti DDRA. Maka kalian ingin mengkonfigurasi pin A atau port A itu sebagai input atau sebagai output. Tergantung nanti logika atau nilai yang diberikan. Misalnya 00 atau FF. Kemudian yang kedua itu adalah port X. Kalau port X di sini port untuk port ya. Label port ini digunakan untuk mengeluarkan data semua bit yang dikonfigurasi sebagai output. Jadi port misalnya port A, A0 misalnya ya, A0, A7, nah itu bisa dikeluarkan datanya ke semua bit yang dikonfigurasi sebagai output. Dan yang ketiga itu adalah pin X. Di sini digunakan untuk membaca data dari semua pin yang telah dikonfigurasi sebagai output. Kalau port ini tadi kita bisa pakai misalnya port A0, port B7, atau port C3. Nah, kalau di pin itu tidak bisa kayak pin A0. Kalau pin biasanya dia satu kesatuan, jadi pin A, pin B, pin C. Jadi semua pin ya, semua pin itu dikonfigurasi sebagai output. Jadi dia tidak bisa A0, A7, tapi pin A, pin B, pin C, ataupun pin D. Itu adalah konfigurasi ya, konfigurasi dan apakah fungsinya itu sebagai input atau sebagai output. Nah, dari misalnya yang pakai DDR tadi ya, kalau di setting dia di 0, itu dia bisa berfungsi sebagai input, tapi kalau dia di setting dia berlogika tinggi atau 1 ya, berlogika 1, maka dia berfungsi sebagai output. Si AVR itu tadi kita tahu dia punya memori, punya seperti ini ya, SRAM, punya EEPROM. Nah, apabila dari si memori tersebut dikatakan fungsinya itu tidak memenuhi kebutuhan, artinya misalnya dia kapasitas memorinya kurang, maka itu bisa ditambahkan dengan yang namanya memori eksternal. Dari sini, contohnya misalnya ATmega 8515. Nah, dibutuhkan tambahan ya, tambahan misalnya SRAM, memori eksternal, misalnya SRAM. Dari memori eksternal ini bisa kita hubungkan itu misalnya port A-nya. Port A daripada si ATmega itu bisa dihubungkan dari port D dan port A daripada port D ya, port D daripada static RAM. Jadi memori apabila kapasitas memori internalnya itu tidak cukup bisa dihubungkan atau bisa ditambahkan dengan memori eksternal. Oke, ini usah. Oke, sekarang ke riset. Riset ini dibutuhkan
Karena dilakukan untuk mengembalikan semua pengaturan atau setting ya ke pengaturan awal atau default. Jadi suatu sistem yang baik itu dia harus punya reset system. Terkadang reset ini tak anggap kecil, tapi impact-nya besar. Nah, begitu juga di AVR, dia punya reset, punya pin reset. Kita lihat tadi ya, di kaki daripada misalnya tadi 8535, kaki resetnya di nomor 9, di pin nomor 9. Nah, ketika kalian nih TA nanti membuat alat, nah jangan lupa untuk men-setting si reset ini. Jadi reset ini bisa berfungsi sebagai setting dari Nah, kalau di AVR ini ada yang namanya resetnya is otomatis berarti ada penuhi. Kalau bukan secara manual biasanya resetnya. Jadi biasanya difasilitasi dengan button atau tombol reset. Nah, kalau internal Oke, maaf ya tadi terputus koneksi saya. Nah, kalau risetnya itu riset internal, berarti dia ada komponen yang memfasilitasi hal tersebut bisa terjadi. Misalnya di sini ada yang namanya itu brownout reset circuit. Ada di sini ada reset circuit, ada watchdog timer, ada watchdog oscillator. Nah, ini adalah bagian-bagian yang digunakan atau komponen-komponen yang mendukung internal reset. Watchdog timer, watchdog oscillator ini itu adalah sama seperti oscillator, fungsinya di oscillator AVR tadi, dia memiliki frekuensi tertentu, misalnya di setting 20 MHz ya. Nah, apabila frekuensinya sampai di 20 MHz, nah itu frekuensi daripada watchdog oscillator ini diawasi oleh watchdog timer. Watchdog timer, jadi kalau kita lihat ya, watchdog itu kalau dari termnya itu artinya kan pengawas ya. Jadi dia mengawasi dari watchdog oscillator ini. Jadi jika kondisi daripada watchdog oscillator itu terpenuhi, kemudian dari watchdog timer ini juga terpenuhi, maka fitur atau fungsi internal resetnya bisa terjadi. Jadi sistem di AVR-nya itu akan bisa jadi dia shutdown sendiri atau restart sendiri. Ini restart sendiri ya, auto restart atau auto shutdown. Nah, sistem yang baik itu adalah sistem yang seperti itu. Jadi dia punya internal reset untuk safety daripada si sistem tersebut. Atau risetnya tadi bisa juga secara manual tadi ya. Kalau manual bisa pakai kita bikin memanfaatkan button atau tombol, kemudian kita hubungkan ke kaki resetnya, pin reset, di setting. Maka ketika logikanya terpenuhi, misalnya dia terhubung, kita tekan tombolnya, tombol resetnya, maka sistem tersebut akan terreset. Nah, kalau ini tadi untuk internalnya, ada kondisi tertentu.
Biasanya kalau seperti ini kondisinya misalnya itu kalau, kondisinya misalnya sistemnya itu error ya, error atau freeze, atau tidak bekerja, atau hang lah kita yang lebih kita kenal ya istilahnya. Nah, maka internal reset ini akan aktif. Karena kalau dia sudah kondisinya seperti itu, external reset pun tidak bisa digunakan. Makanya kita pakai, makanya internal resetnya itu pasti aktif untuk men-setting atau mengembalikan sistemnya pada default, kondisi default. Oke. Oke, ini tadi yang komponen ya, komponen watchdog timernya. Itu tadi mengenai riset. Sekarang kita balik ke memori ya, memori daripada di AVR. Kedepannya nanti kita akan belajar mengenai pemetaan memori untuk AVR atau microcontroller. Nah, yang bagian yang penting dari pemetaan memori ini adalah pengalamatan. Jadi pengalamatan ini adalah bagaimana cara kita menunjuk dan mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil ya. Operan itu apa? Nah, pada suatu instruksi seperti instruksi aritmatik tadi yang misalnya menjumlahkan ya ADD register 15, register 14. Nah, sebenarnya itu terdiri dari dua buah yang namanya opcode dan yang satu lagi yang namanya alamat atau operan ya. Contohnya di sini opcode-nya itu adalah ADD. Instruksinya tadi adalah ADD. Kemudian operan itu adalah tadi yang dilakukan ya, yang melakukan atau yang dieksekusi. Kalau ADD ini adalah instruksinya. Itu adalah untuk opcode, kalau operan itu adalah yang melakukan atau yang dieksekusi. Ada yang namanya sumber, ada yang namanya tujuan. Makanya tadi penulisannya adalah ketika kita ingin menambahkan, saya balik sedikit ya ke sini. Ketika kita ingin menambahkan ya, register 14 ke register 15, kemudian ditaruh di register 15, penulisannya adalah R15, R14. Karena R14 ini adalah sumber, R15 ini adalah tujuan. Jadi register 14 dijumlahkan dengan register 15, kemudian diletakkan di register 15. Nah, itu adalah contoh implementasi daripada salah satu teknik pengalamatan ini tadi, yang mana source operannya, sumbernya, yang mana tujuannya. Untuk teknik atau macam-macam metode daripada pengalamatan itu sendiri ada banyak. Ada yang pertama itu namanya direct single register. Nah, ini daripada metode ini itu bisa dioperasikan atau bisa dilakukan pada register file atau 32 register. Nah, kelebihannya daripada pengalamatan direct single ini itu bisa membaca isi sebuah register, bisa juga mengoperasikan isi sebuah register dan menyimpan kembali register tersebut di dalam register yang sama. Contohnya tadi adalah yang seperti ini ya. Nah, ini itu adalah contoh dari direct single register. Kalau di sini ini ada D ya. Ini ada operan opcode. Opcode-nya terserah nanti instruksinya apa, misalnya ADD atau sub atau pengurangan. Kemudian di sini ada D. Nah, D-nya ini adalah register
file yang berfungsi, yang register file yang juga berfungsi sebagai register tujuan. Jadi ditaruh di sini ya. Dia fungsinya juga sebagai register tujuan pada register file. Lalu ada yang tekniknya itu menggunakan pengalamatan data direct. Kalau pengalamatan data biasanya ini digunakan untuk dua words ya, dua words. Kalau satu word itu aja terdiri dari alamat dari data memori. Nah, untuk instruksinya itu biasanya dia misalnya ada pakai LDS atau pakai STS. Jadi di sini untuk registernya ada D, ada R. Jadi di register file nanti register ditaruh ya, yang D tadi diletakkan di D, kemudian yang R ini juga diletakkan di R. Kalau yang ketiga ini ada teknik pengalamatannya itu direct I/O. Nah, biasanya digunakan untuk ketika kita ingin mengakses daripada si I/O memori atau ruang memori daripada untuk I/O-nya. Ini pada pengalamatan ini atau akses daripada I/O-nya itu hanya bisa digunakan dengan instruksinya itu hanya 2, kalau tidak in, ya satu lagi out. Jadi kita hanya bisa menggunakan 2 instruksi tersebut, instruksi in dan instruksi out. Oke, ini untuk yang direct data ya. Kalau direct data, dari register R atau register D-nya tadi langsung ditaruh ya, diletakkan di ruang atau memori datanya. Untuk alamatnya nanti itu akan kita bahas bagaimana cara mengalamatinya daripada instruksi tersebut. Kalau indirect itu ada kondisi tertentu yang atau ada tambahan biasanya. Jadi misalnya di sini untuk data indirect data ada register tertentu atau khusus yang digunakan sebagai pointer atau penambahan. Jadi sebelum datanya ditaruh di data space itu nanti ditambah dulu dengan register Y atau misalnya register Z. Kemudian baru ditaruh di data space-nya. Nah, selain itu, kalau di program memori untuk indirect-nya itu menggunakan bantuan daripada register Z. Kalau di sini bantuannya itu bisa pakai register Y atau register Z, tetapi kalau di memori, kalau di direct data ya, di data itu dua ini. Nah, kalau di memori itu dia pakai register Z. Jadi register Z ini sebagai penunjuk atau pointer ketika diletakkan di program memori. Jadi dengan menggunakan register Z ini, kelebihannya yaitu bisa mengakses 64 kilobytes daripada si program memorinya. Contohnya itu instruksinya itu adalah misalnya iJam atau iCall. Nah, itu contoh instruksi yang untuk indirect program memori. Jadi khusus ya untuk program memori, itu pointernya adalah register Z. Nah, kalau ini itu program
addressing ya. Ini harusnya program addressing. Ini biasanya yang digunakan untuk instruksinya itu adalah contohnya RJam ya, relative jam atau relative call. Kalau ini tadi itu iJam atau iCall ya. Jadi instruksinya itu ditambahkan dulu ya. Di sini ada program counter. Jadi dia butuh program counter, kemudian baru diletakkan baru mengakses ke program memorinya. Oke, ini untuk yang kristal tadi sudah saya jelaskan. Nah, itu tadi bagian ya, komponen-komponen daripada si microcontrollernya, bagian di dalam atau arsitektur daripada microcontrollernya. Sekarang bagaimana implementasinya? Tadi saya sudah sampaikan untuk yang paling aplikasi pendukung untuk bisa mensimulasikannya itu bisa menggunakan Proteus untuk menggambar rangkaiannya, sementara untuk code programmingnya bisa pakai CodeVision AVR atau pakai Arduino IDE. Tapi coba dulu yang CodeVision AVR. Jadi kalau programmingnya pakai CodeVision AVR, rangkaian di Proteusnya itu berarti kalian belum pakai modul, jadi merangkai satu-satu. Ambil komponen misalnya di sini contoh yang paling sederhana. Ini adalah suatu microcontroller, misalnya katakanlah di sini mau pakai ATmega 8535. Kemudian di sini kita belajar cara menggambar, cara merangkai ya, merangkai dengan tombol reset. Kita merangkai tombol reset sederhana pada microcontrollernya itu. Kalian ambil IC-nya itu pakai 8535. Kemudian kalian lihat di datasheet-nya. Tombol reset itu dihubungkan ke kaki pin nomor berapa, karena nanti di Proteus itu ada nomor, ketika diambil ya daripada komponennya IC tersebut, nanti ada nomor-nomornya daripada pin atau kaki-kaki daripada IC tersebut. Lihat datasheet mana yang untuk tombol reset, kemudian kalian ambillah button ya, button untuk mengaktifkan resetnya. Kemudian ada di sini ada kapasitor, kemudian ada ground. Nah, dihubungkan seperti ini. Ini kaki nomor berapa ya? Kalau di ATmega 8535 itu tadi nomor 9 ya, kaki pin nomor 9. Itu cara merangkai ya, merangkai rangkaian reset ya, reset yang paling sederhana. Nah, saya harap itu dicoba sendiri. Ini tanpa ini ya, tanpa mengaktifkan programnya, dicoba. Jadi kalian tahu nanti ketika mencoba kita jadi lebih paham dari IC tersebut, pin-pinnya itu nomor berapa, yang mana di nomor 9 ini yang mana. Yang dihubungkan dengan button, salah satu kaki daripada buttonnya, push buttonnya itu yang mana. Ini ada rangkaian reset dengan supervisory, artinya ada pengawas ya, ada rangkaian supervisory di sini. Biasanya kalau ada supervisory seperti ini, itu ada kondisi tertentu yang dipenuhi. Jadi reset terjadi apabila misalnya katakanlah reset terjadi jika suhunya sudah mencapai 30 derajat, maka sistem tersebut terreset. Jadi seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisi yang ingin dipenuhi. Maka dari sini kita tinggal menambahkan ya, yang namanya rangkaian supervisory saja. Ini rangkaian contoh yang paling sederhana lagi daripada si pengimplementasian microcontroller AVR tadi. Kalau di contoh saya masih pakai AT90S1200. Ini harusnya ada di Proteus, tapi kalau kalian mau pakai Atmel atau pakai ATmega itu juga nggak apa-apa, silakan. Kalian tinggal lihat datasheet-nya lagi, balik ke datasheet-nya. Nah, ini yang paling sederhana. Ada rangkaian reset, kemudian di sini disusun rangkaian kristal. Kalian tinggal lihat di kaki pin itu nomor berapa untuk rangkaian kristalnya. Kemudian tinggal dibangun rangkaian kristalnya. Di Proteus-nya kalian cari komponen kristal. Kemudian misalnya di sini yang kristalnya tadi adalah frekuensinya adalah 4 MHz. Ambil kedua buah kapasitor yang dihubungkan paralel sebesar 22 picofarad.
yang di-ground-kan, hubungkan ke kaki kristal daripada IC-nya. Nah, rangkaian ini digunakan untuk menyalakan satu buah LED, mengaktifkan satu buah LED. Ini dihubungkan ke PCC ya, ini LED-nya terserah bebas mau warna berapa. Kemudian di sini ada resistor ya, satu buah resistor. Nanti dicoba resistornya, misalnya nih di sini resistornya nilai 470 ohm. Kalau dinaikkan nilainya misalnya jadi 1000 ohm, bagaimana ininya LED-nya nyala atau tidak? Kemudian kalau diturunkan bagaimana? Ini contoh yang paling sederhana. Jadi saya harap dicoba di Proteusnya. Kalian tidak akan tahu jika tidak mencoba sendiri. Kalau sudah mencoba kan jadi tahu ya bagaimana men-search atau searching dari komponen tersebut di Proteus. Bagaimana cari kapasitor, cari resistor, cari LED, kemudian cari ground, cari VCC, cari IC-nya itu seperti apa. Kalau tidak mencoba, tidak akan tahu. Minimal ya, kalau kalian belum bisa membuat implementasi ini secara langsung, tahu simulasinya. Nah, kalau yang ini rangkaiannya sudah cukup advance, lebih levelnya lebih tinggi daripada yang tadi. Kalau tadi hanya menyalakan satu buah LED, nah kalau ini itu mengaktifkan beberapa buah LED itu dengan tombol tertentu. Di sini kita belum memprogram ya, tetapi baru membuat rangkaiannya. Yang default dari rangkaian ini yang pasti ada, ini misalnya ada komponen ini IC-nya, pasti ini punya ini VCC ya, dihubungkan dengan kaki VCC, ini reset, ini rangkaian kristal, kemudian ground. Nah, keempat komponen ini tuh pasti ada. Nah, sekarang kita tinggal menentukan input dan outputnya. Kalau dari sini tadi inputnya hanya VCC ya, tidak ada yang sebagai input tambahan, sedangkan outputnya adalah LED nih atau LED ini. Kalau di sini itu ada input khusus, ada 4 buah button yang memanfaatkan yang memanfaatkan kaki D0 sampai D3. Sedangkan outputnya ini ada 4 buah LED yang dihubungkan dengan kaki B0 sampai B3. Bisa jadi untuk programnya adalah port tertentu ini mengaktifkan LED tertentu. Misalnya ketika port D0 ditekan, button ini ditekan, maka yang menyala itu adalah misalnya B3. Jadi LED yang ini yang aktif. Jadi ketika yang ini D1 ditekan, maka misalnya B2 yang aktif. Jadi LED ini akan aktif apabila kondisi button tertentu yang ditekan. Ini misalnya ya, rangkaian yang logikanya atau prosesnya itu lebih kompleks daripada yang tadi. Kalau tadi itu auto ya, auto on dia. Hanya reset saja. Jadi kalau dia reset maka mati. Nah, untuk melakukan perintah tadi itu kita bisa lewat programming pakai AVR atau pakai IDE. Arduino. Nah, jika kalian ingin mencoba, misalnya di sini mau langsung pakai Arduino, ya tidak masalah, ganti Arduino. Jadi tinggal dihubungkan nanti portnya ke kaki pin Arduino-nya. Dicoba ya ini, dicoba. Ini ada pakai IC tambahan di sini, pakai IC tambahan. Oke. Jadi saya ulangi, saya harap ini dicoba sendiri. Nanti kalau sudah dicoba tahu bagaimana. Minimal sekarang kalau kalian belum bisa memprogramnya, coba dulu gambar rangkaiannya. Kalau elektro, apalagi kalau karena kita di elektronya umum ya, kita belajar elektronika, kita belajar telekomunikasi, kita belajar power, kita belajar kendali, maka banyak aplikasi yang harus kalian gunakan. Seperti kalau di sini ya tadi, kalian harus sudah menginstal yang namanya Proteus dan programmingnya, mau pakai AVR atau Arduino IDE. Kalau implementasinya, kalau saya dulu itu, mungkin kalau untuk seismik agak rumit ya. Jadi kalian tuh harus sudah punya ini yang namanya IC ya.
Kalau saya dulu untuk praktikum digital itu, jadi saya punya IC untuk gerbang N, gerbang OR, punya PC board-nya, punya jumper, kabel jumpernya, punya LED-nya untuk menjalankan logikanya. Jadi begitu juga dengan kalian. Jadi kalian akan lebih paham ketika bereksperimen. Jadi jangan sampai anak elektro tidak punya komponen-komponen seperti itu. Nggak punya yang namanya apa? Multimeter. Jadi ketika disuruh ngukur tegangan, nanti bingung. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena itu nanti menjadi bekal ya untuk kalian TA. TA tadi adalah itu mengaplikasikan atau mengimplementasikan semua ilmu yang sudah kalian pelajari selama 3 atau 4 tahun kalian berkuliah. Jadi ini adalah bekal kalian ke depannya nanti. Oke, jadi seperti itu untuk perkuliahan kita mengenai microcontroller AVR. Jadi di sini saya menjelaskan teoritis ya, teori dari arsitektur daripada AVR tersebut. Minggu depan itu kita belajar mengenai pengalamatan ya, address decoder ya, mengenai address decoder. Jadi pengalamatan ya, pengalamatan memori. Bagaimana kita memberikan alamat memori daripada si AVR tadi. Kalau dilihat tadi di pemetaan memorinya ada alamat dimulai dari 00 sampai FF hexa, sampai 3 hexa, sampai 4 hexa. Nah, itu datangnya dari mana nanti kita akan belajar. Oke, ada pertanyaan? Absennya sudah semua? Saya absen ulang ya untuk di Siakat. Adi Kurniawan ada? Tidak ada ya. Kemudian Dwi Nur Gofur. Tidak ada. Oh, ada. Haris Rafli. Haris hadir, Bu. Rowin Abraham. Hadir, Bu. Kemudian Andika Permana Agung. Raffi Rashid, Muhammad Raffi Rashid. Hadir, Bu. Harun Al-Rashid. Harun ada? Harun Al-Rashid? Ada. Agil Dwi Saputra. Hadir, Bu. Gatan Hibrizi. Andika Ramadhanu. Hadir, Bu. Azmi Haki Al-Bazrah. Azmi Haki Al-Bazrah. Nggak ada ya. Habib Furqon. Habib Furqon. Nggak ada. Mutiara Avanza Balkis. Hadir, Bu. Zela Nurul Fadilah. Hadir, Bu. Qori Fatur Rahman. Hadir, Bu. Muhammad Qori Argia Putra Laksono. Argia. Nggak ada ya. Oke. Jadi saya panggil yang nggak bisa siakat aja ya.
Ya, mungkin itu saja perkuliahan kita pagi ini. Takutnya nanti ada kelas ya. Untuk tugas tidak ada minggu ini. Mungkin minggu depan sebelum kita mulai perkuliahan, saya mau post test mengenai materi minggu 1 dan minggu 2. Jadi sebelum perkuliahan saya post test dulu. Untuk post testnya nanti saya masih bingung mau dijadikan kuis atau latihan ya. Jadi antara dua itu, tapi tetap intinya saya ambil nilainya gitu. Nanti bisa saya jadikan sebagai tugas atau kuis. Materinya dari minggu pertama ya, minggu kemarin sama minggu ini. Masih tentang arsitektur mikroprosesor dan arsitektur dari mikrokontroler APR. Oke, ada pertanyaan? Itu tadi ya, dicoba untuk rangkaiannya, jadi dibuat, diinstal softwarenya atau aplikasinya, Proteus dan CodeVision APR atau Arduino IDE. Tinggal kalian punya experience. Nanti untuk online harusnya masih tetap pakai itu untuk praktikumnya. Jadi dimulai ya, di latihan dari sekarang. Menggambar rangkaian, merangkai rangkaian sederhana. Cukup kalau begitu. Terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan kita lanjutkan di jam yang sama, jam 8. Maksimal sampai 8.10 saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.